Oke, tadi kita sudah menjelaskan secara garis besar tentang eh, tiga tujuan utama yang bisa kita baca dari akta pendirian Yayasan Usatun Hasana pada tahun 76. Secara garis besar bisa dijelaskan begini, ada tiga hal saya kira. Satu, dia ingin memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama, memadukan dua dunia yang selama ini terbelah. Eh, Dua kementerian yang selama ini eh, menerapkan, mengembangkan dua sistem pendidikan dengan paradigma yang berbeda, tujuannya berbeda, instrumennya berbeda, karakternya berbeda antara Diknas sama ilmu agama, ilmu umum. Sekarang tentu saja kedua ilmu ini sudah mulai saling mendekat, reapproachment, tapi belum bisa benar-benar menyatu. Dan itu tantangan bagi kita ya, para pendiri, para penerus cita-cita Pak Haji ini, untuk meneruskan obrolan tentang kesatuan antara ilmu umum dan ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pengen memadukan antara keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Nah, kata-kata ini kalau dibaca di dokumen pendirian yayasan, dokumen ini, kata-kata ini bertebaran dan kita bisa satukan. Sebetulnya Pak Haji pengen menyatukan ketiga hal ini. Nah, kalau kita melihat Pak Haji awalnya, dia ini orang ya lahir di sini di kampung ini, tapi kemudian dia punya pergaulan yang luar biasa. Dia ke Jakarta, dia bekerja di percetakan besar. Kemudian dari percetakan itu pada tahun 40-an dia sudah bisa membangun jaringan bisnis yang kuat, dan jaringan bisnis itu berarti kan jaringan politik, jaringan sosial. Jadi Pak Haji ini sudah kenal dengan orang-orang seperti Soekarno. Malah saya pernah dengar kalau Soekarno itu pernah mampir ke sini untuk ngobrol dengan Pak Haji. Dia juga kenal dengan Pak Nasir misalnya. Saya tahu itu waktu pesantren ini pada tahun 70-an mulai goyang dan ujungnya bubar karena ada kegalauan Pak Haji, apakah uang yang dia simpan di bank yang kemudian dipakai untuk mengembangkan pendidikan ini sah atau tidak, benar atau tidak, haram atau halal gitu. Pertanyaan yang kemudian Pak Haji merasa oke, akan uang pokok di bank itu diambil, kemudian mengembangkan bisnis, dan ternyata bisnisnya tidak sukses. Nah, mungkin kita akan obrolin lagi nanti di podcast ke depan, bagaimana sebuah lembaga pendidikan yang tidak dibangun oleh kekuatan ekonomi juga susah. Ternyata kita itu perlu untuk tumbuh, itu perlu ekonomi, atau kalau enggak entrepreneurship-nya, kemampuan untuk mengembangkan diri, untuk supaya kita punya akses ke kekuatan-kekuatan ekonomi tanpa harus terjebak di dalamnya atau mengabdi di dalam sistem ini, atau mengabdi kepada orang-orang yang mimpinya hanya mengumpulkan uang. Misalnya tentu saja itu penting uang itu, tapi kalau mengabdi pada uang kan tidak menarik juga hidup ini. Nah, Pak Haji itu pengen sekali ada tiga hal. Satu, dia pengen menyatukan ilmu umum, ilmu agama. Kedua, dia pengen menyatukan keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan. Dan ketiga, dia pengen alumni-alumni kita ini, alumni-alumninya yang dia bayangkan dulu, itu bisa ikut menyelesaikan problem-problem kemanusiaan di dunia. Dan caranya lembaga ini harus punya perwakilan gitu loh, di banyak negara. Tentu saja waktu itu ya, waktu tahun 76, saya waktu SD itu, saya bisa meraba loh cita-cita Pak Haji yang luar biasa itu. Dari mana tahu? Saya itu misalnya gini, itu Pak Haji itu, waktu itu saya diajari ngetik oleh Pak Haji ini, diajari ngetik di aula. Waktu itu ya mungkin siswanya masih satu kelas atau dua kelas gitu. Diajarin di aula untuk ngetik di mesin ketik Brother dulu kalau nggak salah, itu mesin ketik tua dan besar sekali itu.